Kami bersyukur Tuhan untuk Allah yang boleh luar biasa, yang pada hari ini Engkau bangkit dari kematian, Engkau memberikan kami pengharapan Tuhan. Kami boleh bersama-sama merayakan Paskah pada
ya Tuhan dan sukacita Paskah pada hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan belajar surat yang hidup. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus.
Dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita bersama membuka firman Tuhan Alkitab kita dari kitab Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12. Kitab Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12 ya, yang kita akan bacakan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahu
gelap ya, itu yang biasanya kita. Tapi kita mau melihat ada satu hari, dikatakan waktu pagi-pagi sekali, ada perempuan-perempuan yang itu waktunya masih sangat pagi, pergi ke suatu tempat. Ya. Tempat itu bukan tempat biasa, tetapi itu adalah kuburan. Kuburan siapa? Itu adalah kuburan Tuhan Yesus. Siapa perempuan-perempuan ini? Ya, yang mereka pagi-pagi benar mereka pergi ke kuburan itu. Mereka ada Maria Magdalena, ya, ada Maria ibu Yakobus, kemudian ada juga Yohana. Ya, ngapain sih mereka pergi ke kubur Yesus pada pagi-pagi? Ya, mereka mau melakukan menyelesaikan tanggung jawab mereka. Karena pada waktu hari Sabat, yaitu hari Sabtu, ya, hari Jumat itu ketika Tuhan Yesus mati, Tuhan kemudian diturunkan dari kayu salib. Tetapi buru-buru karena besoknya sudah hari Sabat, tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi belum sempat diberi ruangnya, mungkin hanya sedikit. Jadi pagi-pagi hari ketiga, ya, hari Minggu Paskah itu, ya, mereka datang untuk apa? Memberikan ruangnya kepada mayat Tuhan Yesus. Jadi mereka datang ke kuburan. Nah, adik-adik, kuburan zaman itu tidak seperti kuburan yang ada di Indonesia, ya. Kuburannya itu ada di bukit, ya. Biasanya dari batu, kemudian ada pintu batu, ada seperti gua. Nah, mayat atau orang yang sudah mati lalu diletakkan di dalam gua itu atau di kuburan itu, ya. Harusnya tertutup rapat, ya. Tapi pada waktu itu ketika Maria Magdalena dan beberapa perempuan datang, ternyata pintu kubur itu sudah terbuka. Ketika mereka melihat kubur itu sudah kosong, ya, tidak ada lagi melihat Tuhan Yesus. Justru mereka kemudian dipilih oleh malaikat Tuhan. Apa malaikat itu? Malaikat itu adalah utusan Allah yang datang memberitahukan bahwa Tuhan Yesus tidak ada di situ. Kenapa tidak ada di situ? Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan hidup, sama seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, ya, sebelum mati di kayu salib, ya. Jadi Tuhan Yesus sudah hidup. Wah, mendengar berita itu tentu mereka sangat kaget, bingung, ya. Jadi mereka kasih tahu kepada murid Tuhan Yesus yang lainnya. Dan ternyata benar memang ketika mereka datang, Tuhan Yesus memang sudah luar biasa, ya. Tidak mati, tetapi dia adalah Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup, mengalahkan kematian. Jadi lalu apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan kita hari ini? Yang pertama, kita belajar tentang kasih yang besar dari Tuhan. Sudah berkorban, yang Tuhan menunjukkan kuasanya karena dia bangkit dari kematian, memberikan pengharapan bagi kita semua. Lalu yang kedua, kita bisa belajar dari Maria Magdalena dan perempuan yang lainnya. Apa yang bisa kita pelajari, ya, dari mereka? Mereka mau menyatakan kasih sayangnya kepada Tuhan. Wujudnya apa? Bentuknya apa? Ketika mereka membawa rempah-rempah, mereka membawa wangian, ya, mereka mau membuat mayat Tuhan Yesus harum, ya, tidak bau ke dalam pikiran mereka. Mereka menunjukkan kasih sayang yang begitu besar terhadap Tuhan Yesus. Nah, maka kita bisa belajar, ya, dari Tuhan Yesus, dari para perempuan ini tentang apa? Tentang kasih, tentang sayang yang begitu besar. Kita juga harus tunjukkan loh kalau kita adalah anak-anak Tuhan yang mengasihi, kalau kita adalah anak-anak Tuhan yang menyayangi. Ditunjukkan dengan apa? Ya, ketika kita menyatakan hormat kita kepada Allah, ketika kita mau menyatakan rasa sayang kita kepada teman-teman kita, kepada saudara kita, kita menunjukkan rasa sayang kita kepada Tuhan dengan apa? Menjadi anak yang baik, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang rajin, rajin sekolah minggu, rajin beribadah, hal-hal yang baik. Tentu itu adalah salah satu kasih sayang kita. Nah, jadi hari ini kita bisa belajar, ya, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa, Tuhan luar
Demikian juga kami bisa belajar dari Maria Magdalena dan perempuan lainnya yang menunjukkan kasih sayang yang besar terhadap Tuhan dengan keinginan mereka memberikan wangi-wangian dan berkat kepada Tuhan. Kami juga ingin belajar Bapa dalam hidup kami untuk kami belajar menyatakan kasih sayang kami kepada Tuhan dan juga kepada sesama kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, untuk meresponi firman hari ini, kita melakukan ujian kubur kosong. Amin.